Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat, baik, dan selalu semangat. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, namun tidak menyurutkan kita untuk terus belajar, dan belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia. Termo berkaitan dengan kalor atau panas. Jadi termokimia adalah ilmu kimia yang pelajari perubahan kalor. Selanjutnya adalah sistem dan lingkungan. Jadi di sini misalnya ada gelas kimia yang berisi air, kemudian kita tambahkan zat tertentu, misalnya garam. Jadi misalnya kita ingin mengamati proses pelarutan air dan garam, dan yang kita amati hanya air dan garam, sehingga air dan garam merupakan sistem. Jadi sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita. Di luar dari sistem, misalnya seperti gelas kimia, suhu udara, itu merupakan lingkungan. Jadi lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Jadi kita di sini menggarisbawahi yaitu adalah sistem terbuka, terjadinya perpindahan materi dan energi. Contohnya, ketika kamu memasak sup dengan bagian atas panci terbuka. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan materi, tetapi dapat terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah ketika kamu memasak sup dengan bagian atas panci tertutup. Yang kita garis bawahi adalah pada sistem tertutup itu tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan materi, akan tetapi dapat terjadi perpindahan energi. Yang ketiga, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan materi maupun energi antara sistem dan lingkungannya. Jadi yang kita garis bawahi adalah pada sistem terisolasi tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan materi maupun energi. Contohnya, ketika kamu menyimpan sup di dalam termos yang tertutup rapat. Selanjutnya yaitu ada hukum atau asas kekekalan massa. Pada termokimia berkaitan dengan hukum satu termodinamika dan berkaitan dengan hukum atau asas kekekalan energi. Bunyi dari asas kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Sekarang ternyata kita nanti secara keseluruhan energi dalam bentuk kalor itu nanti kita akan mengenal yang namanya entalpi. Entalpi di sini adalah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tekanan tetap. Besarnya entalpi tidak dapat ditentukan, akan tetapi yang dapat ditentukan itu adalah perubahan entalpi dengan lambang delta H. Ya, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama yaitu adalah reaksi endoterm. Jadi di sini adalah sistem. Pada reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem.
Sehingga pengertian dari reaksi endoterm adalah kalor mengalir dari lingkungan ke sistem atau menyerap kalor. Jika kita bandingkan keadaan awal dan akhirnya, karena reaksi endoterm ini menyerap kalor, sehingga kalor pada sistem di akhir lebih besar daripada awal. Karena pada reaksi endoterm ini kan menyerap kalor, sehingga kalornya bertambah besar. Delta H-nya H akhir dikurang H awal sehingga positif. Untuk diagram reaksi endoterm adalah karena delta H-nya positif, maka tanda panahnya ke atas. Selanjutnya reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan atau melepas kalor. Sehingga pengertian reaksi eksoterm adalah kalor mengalir dari sistem ke lingkungan atau melepaskan kalor. Kalau kita bandingkan keadaan awal dan akhirnya, karena reaksi eksoterm ini melepas kalor, sehingga keadaan awalnya lebih besar daripada akhir. Karena kalau melepas kalor, otomatis kalornya menjadi berkurang. Sehingga delta H-nya adalah H akhir dikurang H awal, kecil dikurang besar, sehingga menjadi negatif. Untuk diagram reaksi eksoterm, karena delta H-nya negatif, maka tanda panahnya ke bawah. Persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi dalam reaksi kimia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada persamaan termokimia. Yang pertama adalah delta H bernilai positif untuk reaksi endoterm dan bernilai negatif untuk reaksi eksoterm. Yang kedua, koefisien dan fase harus dituliskan. Yang ketiga, delta H ditulis di ruas kanan atau hasil reaksi. Yang keempat, reaksi menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Pada reaksi antara 1 mol larutan natrium bikarbonat atau soda koe dengan 1 mol larutan asam klorida dihasilkan 1 mol larutan natrium klorida, 1 mol air, dan 1 mol gas karbon dioksida disertai penyerapan kalor sebesar 11,8 kJ. Kalor diserap menunjukkan reaksinya endoterm, sehingga delta H-nya adalah positif 11,8 kJ. Persamaan termokimianya ditulis sebagai berikut. Natrium bikarbonat, kita tulis juga fasenya, ditambah asam klorida menjadi natrium klorida ditambah air ditambah karbon dioksida, dan delta H-nya karena dia adalah endoterm maka bernilai positif dan ditulis di ruas kanan. Yang kelima adalah jika persamaan termokimia dikalikan dengan faktor tertentu, nilai delta H harus dikalikan dengan faktor tersebut. Contohnya adalah persamaan kimia untuk sintesis amonia. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H minus 91,8 kJ. Kalau kita kalikan 2, maka menghasilkan 2N2 ditambah 6H2 menghasilkan 4NH3, dan delta H-nya juga dikali 2 menjadi minus 184 kJ. Yang keenam, ketika persamaan reaksinya dibalik
atau mengubah letak reaktan dengan produknya, maka nilai delta H tetap sama tetapi tandanya berlawanan. Contohnya, kita ambil persamaan kimia untuk sintesis amonia juga. Jadi di sini adalah kebalikan dari sintesis amonia. Yang awalnya produk menjadi reaktan dan reaktan menjadi produk. Yaitu dengan persamaan 2NH3 menghasilkan 2N2 ditambah 3H2. Delta H-nya dari minus 91,8 kJ menjadi positif 91,8 kJ. Macam-macam perubahan entalpi. Pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Pengertian perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah perubahan entalpi yang dilepaskan atau diperlukan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Apabila ada unsur-unsur menjadi 1 mol senyawa, maka merupakan perubahan entalpi pembentukan standar. Untuk unsur-unsur sendiri ada 2. Ada diatomik dan monoatomik. Untuk diatomik contohnya adalah F2, Br2, Cl2, I2, O2, N2, dan H2. Dan monoatomik adalah selain unsur di atas. Contohnya H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta HF minus 283 kJ per mol. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Pengertiannya adalah delta HD adalah perubahan entalpi yang dilepaskan atau diperlukan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Jadi penguraian standar adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Kalau tadi pembentukan standar dari unsur-unsur menjadi 1 mol senyawa, pada penguraian ini yaitu adalah 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contohnya H2O menjadi H2 ditambah setengah O2 dengan delta HD-nya positif 283 kJ per mol. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Pengertian delta HC adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat dengan oksigen secara sempurna. Pada perubahan entalpi pembentukan standar ini adalah 1 mol senyawa ditambah O2 menghasilkan H2O ditambah CO2. Contohnya adalah C6H6 ditambah 7O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 3H2O dengan delta HD-nya minus 3271 kJ per mol. Yang D, perubahan entalpi penetralan standar atau delta HN. Pengertiannya adalah perubahan entalpi pada penetralan asam atau H positif oleh basa OH negatif membentuk 1 mol air. Jadi pada perubahan entalpi penetralan standar ini adalah asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah 1 mol air. Contohnya di sini adalah asam klorida yang mana merupakan asam ditambah natrium hidroksida yang merupakan basa menghasilkan garam natrium klorida ditambah air. Dengan delta HD-nya adalah minus 50 kJ per mol. Yang terakhir adalah perubahan entalpi pengatoman unsur standar atau delta HA. Pengertiannya adalah perubahan entalpi pada pemutusan 1 mol senyawa menjadi atom dalam fase gas. Jadi pada perubahan entalpi pengatoman unsur standar ini 1 mol senyawa gas menjadi atom-atom gas. Contohnya di sini H2 menjadi 2H dengan delta HA minus 436 kJ per mol. Berikut adalah soal latihan. Kerjakan soal latihan berikut.
Jadi kalian di rumah silahkan kerjakan soal latihan berikut. Demikian penjelasan materi tentang termokimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.